Tuhan sertamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam hidup kita sehari-hari kita selalu diundang untuk makin hari makin dekat pada Tuhan, untuk selalu menjalankan hidup penuh dengan pertobatan, jauh dari dosa. Tapi seringkali kita juga mengeraskan hati kita. Jadi kalau kita mengeraskan hati kita melekat pada berbagai hal duniawi. Kita jadi tidak mampu lagi melihat jejak Allah dalam hidup kita. Melihat tanda-tanda yang sebetulnya sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dan kalau kita tidak bisa melihat pimpinan Tuhan, tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, kita juga makin hari jadi makin jauh dari Tuhan, dan makin masuk dalam lingkaran setan dosa yang menghancurkan hidup kita. Jadi ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Romo, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Tentu supaya kita tahu kehendak Tuhan, kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, kita perlu mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita perlu belajar untuk melepaskan diri dari berbagai kelekatan. Karena apa? Karena kelekatan ini membuat kita jadi tidak mampu mendengarkan Tuhan. Karena yang kita akan dengarkan itu hanya berbagai suara yang kita mau dengar aja. Kenapa dalam hidup anak-anak seringkali bilang, Mama gak bisa ngerti aku, Mama gak mendengarkan aku, Papa gak dengerin aku. Karena seringkali dalam proses mendengarkan kita hanya dengerin apa yang kita mau dengar. Oleh karena itu saat kita berhubungan dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, tentu kita boleh minta tanda sama Tuhan. Tetapi kita juga harus perlu minta supaya Tuhan membuka mata kita, supaya bisa mengenali tanda tersebut. Kita minta kepada Tuhan supaya hati kita disentuh oleh Tuhan sehingga menjadi hati yang terbuka dan jauh dari berbagai kelekatan dan hanya melihat apa yang kita mau lihat saja. Dan kita juga perlu minta pada Tuhan supaya diberi kemampuan. Kalau kita udah tahu kehendak Tuhan apa, kita perlu belajar menerima. Bisa terima gak? Mohon kepada Tuhan supaya bisa menerima kehendak Tuhan, menerima suara Tuhan, dan pada akhirnya melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita.